Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang switch, yaitu tentang perintah ARP table atau address, maaf ini S-nya kurang satu, address resolution protocol. Apa sih yang dimaksud dengan ARP table itu? ARP table atau address resolution protocol adalah sebuah paket yang dikirim untuk mencari sebuah alamat MAC address dari sebuah perangkat. Nah, misal dari PC 1 ini ingin ping ke PC 2 atau ingin mengirimkan paket ICMP ke PC 2, maka keduanya harus melewati sebuah proses yang dinamakan ARP table. Nah, untuk contoh kasusnya kita bisa langsung praktekkan saja ke Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Di sini saya isi IP-nya seperti biasa, konfigurasi IP dengan IP 192.168.1.1, dan untuk PC 2 konfigurasinya 192.168.1.2. Kita hubungkan kedua PC ini menggunakan kabel otomatis saja yang mudah. Oke, lalu kita konfigurasi IP-nya. Isi 192.168.1.1 biar cepat. Oke, isi subnetnya. Lalu lakukan hal yang sama ke PC 2. Kita isi IP-nya, menu desktop, IP configuration, kita Ctrl V aja, kita ganti belakangnya dengan 2, isi subnet masnya. Nah, konfigurasi IP-nya sudah selesai. Nah, kita akan melihat tahap-tahap atau proses PC 1 mengirimkan paket ICMP ke PC 2 melalui sebuah proses yang dinamakan ARP atau Address Resolution Protocol. Kita bisa masuk ke mode simulation. Nah, langsung saja kita kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita mulai. Dari PC 1 mengirim paket ke PC 2 berupa paket ARP. Bisa lihat. Nah, untuk 001.C901 ini merupakan MAC address dari PC 1. Nah, yang FFF ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan PC 1 untuk mengetahui MAC address dari PC 2. Untuk kita melihat MAC address dari masing-masing PC itu caranya bisa seperti ini. Kita masuk ke PC 1, lalu pilih desktop, menu command prompt, kita ketik perintah ipconfig /all, enter. Nah, physical address ini merupakan MAC address dari PC 1 yang 001.C901.9A80 ini. Nah, ini merupakan MAC address dari PC 1. Nah, untuk IP-nya sesuai dengan yang kita konfigurasi, yaitu 192.168.1.1. Nah, kita coba lanjutkan mengirim paketnya. Kan dari PC 1 sudah diterima ke PC 2. Ibaratnya kayak PC 1 itu tanya, apakah kamu itu PC dengan IP 192.168.1.2? Nah, PC 2 itu akan menjawab, ya saya PC yang memiliki IP tersebut. Nah, PC 1 itu meminta, bisakah saya meminta MAC address kamu? Nah, dari PC 2 menjawab, ya saya akan mengirimkan MAC address PC saya. Nah, kita coba lihat yang ini dulu. Ini maaf, salah klik. Double klik sebentar. Nah, ini jadi setelah
PC1 meminta MAC address PC2, PC2 memberikan MAC addressnya ke PC1. Coba ini 0030.A343.CE.D.3 maaf 0030.A343.CED3. Ini merupakan MAC address dari PC2. Kita bisa tentukan secara langsung apakah benar ini merupakan MAC address PC2 dengan cara seperti tadi. Kita masuk ke menu PC2, masuk ke menu command prompt, lalu ketik perintah ipconfig/all. Nah, physical address-nya atau MAC address-nya sesuai dengan yang tadi di model simulasi tadi, yaitu 0030.A343.CED3. Nah, ini merupakan MAC address dari PC2 yang memiliki IP 192.168.1.2. Oke, kita lanjut. Lalu setelah keduanya saling mengetahui MAC address satu sama lain, maka keduanya baru akan mengirim paket ICMP yang lebih dikenal dengan paket ping. Jadi setelah mengirimkan dari PC1 setelah mengirimkan paket ICMP dari PC2, lalu dari PC2 juga akan mengirimkan paket ICMP ke PC1 dan konfigurasi pun selesai. Sudah tidak ada lagi. Oke, dari sini ke sini lalu ke sini lagi. Nah, sudah selesai. Jadi setelah melewati proses ini, keduanya sudah bisa saling berkonfigurasi atau sudah bisa saling melakukan ping, istilah yang lebih kita kenal. Nah, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi yang serupa tetapi menggunakan 3 PC dan menggunakan 1 switch. Sebelumnya basecamnya akan saya pindah terlebih dahulu agar tidak menutupi model simulasinya. Oke. Kita kembali ke mode real time. Lalu kita tambahkan PC1 lagi, PC3 ya. Kita hapus dulu kabelnya. Nah, untuk lebih memudahkan ini kita isi IP. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Kita dekatkan lagi mungkin. Nah, kita tambahkan sebuah perangkat switch ke network device switch. Pilih yang paling kiri. Oke, kita hubungkan satu sama lain menggunakan kabel otomatis. 1, 2, dan yang terakhir. Nah, yang PC1 dan PC2 kan tadi sudah kita isi IP ya, kita tinggal isikan IP yang ketiga. Isi IP-nya. Ctrl V. Nah, seperti ini konfigurasi IP untuk PC3. Nah, kita percepat. Nah, kabelnya kan akan menjadi warna hijau. Oke, kita delete dulu ini. Oh iya, tadi kan kita sudah melakukan ARP, proses ARP dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Kita masuk ke ini lagi, lalu more. Nah, untuk melihat bahwa kita sudah melakukan proses proses ARP ke PC2, kita bisa lihat dengan perintah ARP -A. Masih belum. Oh, kabelnya kan tadi saya hapus, maaf. Oke, masih kosong ya, berarti ya kita bisa melakukan konfigurasi ulang. Kita lihat yang ini sama ARP -A. Nah, oke,
masih kosong. Nah, kita coba kembali lagi ke mode simulation. Lalu kita coba lagi tahap-tahap proses ARP. Kali ini saya akan mencoba dari PC1 meminta MAC address ke PC3. Klik PC1 dan PC3. Set. Nah, ini oke, kita coba mulai. Nah, ketika menggunakan switch, maka proses ARP akan menuju ke switch terlebih dahulu. Dari PC1 menuju ke switch, lalu dari switch akan menyebarkan ke seluruh device yang terhubung dengan switch. Jadi tidak hanya ke PC3 tetapi ke PC2 juga. Jadi dari PC1 ini tanya, dari kalian yang siapa yang memiliki IP 192.168.1.3. Nah, lalu dikirim ke switch dan dari switch mengirim ke PC2 dan PC3. Nah, dari kedua ini ternyata yang memiliki IP 192.168.1.3 adalah PC3. Maka yang ini akan memiliki simbol silang dan yang ini tadi akan memiliki simbol centang. Nah, kan sudah mengetahui. Buka. Nah, ini merupakan seperti tadi, ini merupakan MAC address dari dari PC1 dan ini yang 00D0 ini merupakan MAC address dari PC3. Oke, lanjut. Nah, dari PC3 kembali lagi ke switch. Lalu kembali lagi ke PC1. Nah, centang yang mengonfirmasi bahwa ya, saya PC3 yang memiliki IP 192.168.1.3. Nah, proses mengirim paket ARP dari sebuah PC ke switch lalu disebarkan ke segala perangkat yang terhubung ke switch merupakan sebuah proses ARP yang disebut dengan broadcast domain. Jadi apa yang dimaksud dengan broadcast domain adalah proses mengirimkan paket dari sebuah PC ke switch, lalu dari switch menyebar ke segala perangkat atau semua PC yang terhubung dengan switch. Itu merupakan sebuah proses yang disebut dengan broadcast domain. Nah, tadi kan dari PC3 kembali ke switch dan dikirim lagi ke PC1. Nah, paket yang akan dikirim ke PC1 ke PC3 nanti akan berubah menjadi paket lagi ICMP. Jadi PC1 mengirimkan paket ICMP melalui switch ke PC3, lalu dari PC3 juga akan mengirimkan paket ICMP ke PC1 tetapi juga melalui switch. Nah, dan konfigurasi pun selesai. Jadi kedua PC ini, PC1 dan PC3 sudah bisa melakukan paket ping atau sudah bisa melakukan ping karena keduanya sudah saling mengirimkan paket ICMP melalui proses yang dinamakan dengan ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, karena ini menggunakan switch, maka untuk proses ARP-nya dari sebuah switch yaitu PC1 mengirim ke switch lalu menyebarkan ke semua PC yang terhubung yaitu PC2 dan 3. Ini disebut sebagai proses ARP yang dikenal dengan broadcast domain. Kita coba cek. Ini kan ketika kita menggunakan perintah ARP main A kan masih kosong. Kita coba lagi ARP main A. Nah, dari PC1 sudah menerima paket atau paket MAC address lah, itu berupa PC3. Ini MAC address dari PC3 yang 00D0 BCB0 C9 B9 ini merupakan MAC address dari PC3 dan ini 192.168.1.3 merupakan IP dari PC3. Oke. Jika ingin menghapus ini, nanti kita coba lihat satu lagi sebelum kita menghapus.
Kita coba lihat yang PC3. Coba lihat IP-nya dulu. ipconfig/all. Jadi jika ingin mengetahui MAC address dari sebuah PC, kita bisa ketikkan perintah ipconfig/all. Enter. Nah, yang physical address ini merupakan MAC address dari PC tersebut. Itu 00 D0 PC B0 C9 B9. Sesuai ya dengan yang tadi, yang ini. Nah, yang ini sama. Kita coba ketikkan perintah arp min a. Nah, ini merupakan yang 001.c901. Sekian ini merupakan MAC address dari PC1, dan ini IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi konfigurasi ARP atau Address Resolution Protocol yang kita lakukan sudah selesai. Nah, sebenarnya ada satu perintah lagi, yaitu perintah untuk menghapus. Bisa ARP min d. Nah, ketika kita ingin ARP, kita ingin melihat konfigurasi lagi, yaitu ARP min a, maka sudah kosong atau sudah dihapus. Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai belajar tentang switch, yaitu ARP atau Address Resolution Protocol, yang pengertiannya yaitu paket yang dikirim untuk mencari sebuah alamat MAC address dari sebuah perangkat. Dalam ARP tadi juga ada proses yang dinamakan sebuah broadcast domain, yaitu proses dari sebuah PC atau sebuah perangkat yang mengirimkan paket ARP ke switch, lalu disebarkan ke semua perangkat yang terhubung dengan switch. Itu dinamakan proses broadcast domain. Nah, cukup mudah bukan untuk melakukan simulasi tentang konfigurasi ARP atau Address Resolution Protocol. Pada kesempatan selanjutnya kita akan belajar tentang VLAN. Bagaimana videonya nanti kita akan buat pada video selanjutnya. Dari saya, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.